di mana sudah masuk kepada halaman 14. Sirah, ya, dakwanya Nabi Muhammad SAW secara rahasia, di mana kita tahu Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT menjadi Nabi itu ketika usia beliau 40 tahun, dan di umur itu Nabi Muhammad masih dibilang muda karena masih banyak tokoh-tokoh Quraisy yang ketika itu memiliki wawasan, memiliki kekuasaan, sehingga Nabi Muhammad SAW tatkala mendapatkan perintah dari Allah untuk merubah apa yang buruk, apa yang jelek menjadi baik, dan sengaja Allah SWT memutus Nabi Muhammad dari bangsa Arab karena dari sekian banyaknya bangsa-bangsa yang ada pada zaman tersebut, bangsa Arab lah yang paling bagus. Ya, jadi jangan kita berprasangka kalau yang namanya Arab jahiliyah, ya, karena jahiliyah itu bahasa yang paling halus ketimbang bangsa-bangsa lain. Jadi ada tujuan kenapa Allah SWT mengutus Nabi kita, Nabi Muhammad itu dari bangsa Arab. Ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diutus dari Mekah, dari Arab, lalu vakum produksi Nabi, langsung beralih ke Israel, ke Syam, ya, karena jumlah Nabi itu banyak, sehingga awal-awal kemarin pernah dikatakan bahwasanya orang-orang Arab terdahulu mereka itu atas agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga dalam riwayat katanya Sayyidina Abu Thalib, ya, yang banyak diungkapkan, yang banyak diceritakan beliau itu mati dalam keadaan kufur, tidak beragama sebagaimana agama Nabi Muhammad SAW, itu sangat keliru. Karena riwayat banyak yang mengatakan kalau beliau mengucapkan pada detik akhirnya ala dini Ibrahim. Ya, makanya di saat lagi kita baca salawatnya salawat Ibrahimiyah. Ya, banyak sekali daripada perihal ibadat itu kita mengadopsi daripada apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail vakum tuh, sehingga Anda lupa lagi nama satu tokoh di situ, ya, yang tinggal itu hanya mengakui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Ya, jadi dulu bangsa Arab pakai ajaran Nabi Ibrahim, karena di situ vakum, ya, Nabi tidak ada lagi yang banyak mengajarkan perihal ibadah. Bawaan Nabi Ibrahim tergerus hanya tersisa pengakuan, ya, daripada setiap orang kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan. Kayak jangan kaget kalau nama Sayyidina Abu Bakar Siddiq dahulunya adalah Abdullah, Abdullah bin Abi Quhafah, ya, dan beliau masuk Islam ketika Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi. Ya, dulunya beliau para sahabat kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib para penyembah berhala, ya, punya berhala yang banyak direndengin di Ka'bah. Ada mana, ada Uzza, ya, ada Hubal, dan banyak lagi para berhala itu sempat disembah sama kibar sahabat termasuk khulafaur rasyidin kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi kalau emang begitu kita langsung vonis dia kafir. Kenapa? Dinamakan Abdullah, hamba Allah. Ya, itu menandakan kalau mereka orang dulu pun juga beragama tauhid, ya, beragama yang dibawa sama Nabi Ibrahim. Cuma karena vakum Nabi di saat itu, akhirnya ajaran-ajaran Nabi Ibrahim tergerus, ya, sampai akhirnya tertutup dengan cara-cara yang ada satu tokoh akhirnya dia pergi ke negeri Syam mencari pengetahuan, mencari ilmu, ya, bagaimana ini peradaban Islam, bagaimana apa yang dulu dikerjakan sama orang-orang tua dulu yang masih dekat zaman dengan Nabi. Akhirnya dia masuk ke negeri Syam. Ternyata di negeri Syam itu ada patung berhala yang sangat besar, ya, ternyata pikirnya bakal dapat ilmu tambahan, ya, mengenai agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata di situ negeri Syam menjadi harapan. Di situ ada patung berhala yang sangat besar. Jadi sebelum Arab, ya, bangsa Syam juga semua ada patungnya gede banget, ya. Oh, akhirnya ini ternyata patung itu juga
bukan bentuk kesalahan, sehingga dibawa ada tuh ya peradatan yang kayak begitu ke Mekah ya. Jadi ya kita salahkan atau jangan kita kecilkan bangsa Arab. Sengaja Nabi Muhammad SAW diutus dari bangsa Arab karena penting bagi setiap mukallaf, bagi setiap orang yang akil balik, tidak hanya mempelajari rukun Islam yang ada 5, seorang pun juga wajib mengetahui Nabi Muhammad dari bangsa Arab. Ya, ulida bi Makkah wa tufiya bil Madinah, Abuhu Abdullah wa Ummu Aminah. Itu wajib bagi setiap mukallaf dan bagi setiap wali orang tua ya terhadap anaknya, tidak hanya mengajarkan syahadat, sholat dan sebagainya, tapi mengenalkan Nabi Muhammad dari bangsa Arab. Itu kewajiban. Itu bakal disoal, bakal dipertanyakan nanti ya sama malaikat. Ya, bagaimana orang tua, ada gak amanahnya yang subhanahu wa ta'ala diwajibkan bagi setiap orang untuk mengenalkan pada Nabi Muhammad. Tidak cukup Nabi Muhammad sebagai Nabi, kami harus mengenal kalau Nabi Muhammad itu Arabi ya. Karena banyak sekarang orang-orang berusaha mengkerdilkan bangsa Arab ya, dibilang Islam itu bukan Arab ya, Islam itu bukan Arab ya. Emang benar, Islam itu untuk seluruh untuk seluruh alam semesta ya, tapi munculnya dari bangsa Arab ya. Jadi jangan sampai kita terprovokasi atau tercemar, kita punya pemahaman bahwasanya jangan ke Arab-Araban ya. Mungkin pertama halus, tapi nanti bakal menyudutkan Arab sehingga kita bakal benci sama Arab ya. Sedangkan ilmu itu berasal dari Arab para habaib itu dari bangsa keturunan Arab. Walaupun pindah kemana-mana, tapi harus meyakini kalau itu Arab adalah bangsa mulia. Makanya Nabi katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Buat siapa? Ya buat siapa? Buat Arab, buat Makkah. Nabi Muhammad dilahirkan di situ. Jadi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu hadis sebenarnya tidak diperuntukkan untuk seluruhnya, tapi khusus bangsa Arab. Kenapa? Karena Arab ketika itu sudah berakhlak ya, Arab sudah berakhlak tapi kurang, makanya disempurnakan sama Nabi ya. Yang mana kalau orang Arab dapat satu anugerah, satu nikmat, dia jamu orang-orang, dikasih makan ya, jaga kehormatan keluarga, itu dipegang sama bangsa Arab. Bagus ya. Akikah begitu juga sering yang dikasih tahu ke ente ya. Akikah itu merupakan tradisi bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad ada ya. Bagus, kenapa? Bentuk rasa syukurnya dia, akhirnya dia potong kambing, dia bagi-bagi makanan seluruh tetangga, seluruh orang. Bagus dipakai sama Nabi Muhammad ya. Bukannya diganti sama ajaran Nabi Muhammad, dipakai tapi disempurnain. Makanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu khusus untuk bangsa Arab. Kalau Nabi Muhammad diutus untuk membawa akhlak buat kita semua, tapi kalau buat bangsa Arab disempurnakan ya. Maka ada kemuliaan dari bangsa Arab sehingga Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad dari bangsa Arab. Nah, itu dakwah sir. Walaupun Nabi Muhammad SAW kita ketahui tidak ada satu yang jelek dari Nabi Muhammad, kebenaran yang dibawa sama Nabi Muhammad ya, gantengnya ada, omongannya lembut, akhlaknya dibungkus pakai sesuatu yang paling indah, namun Nabi Muhammad tetap sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena takut kaget ya, takut kaget orang-orang itu. Waqad bada bi da'wati sirran khaufan min mufaja'atin nas bi amrin lam ya'rifu wa lam yasma'u bih. Itu Nabi Muhammad mulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi, bukan karena Nabi Muhammad takut mati. Khaufan min mufaja'atin nas, khawatir orang kaget, bi amrin dengan perintah yang Allah SWT perintahkan untuk disebarkan, mereka nggak tahu. Wa lam yasma'u bih, dan dia kalau pernah dengar dapat perintah yang bikin mabuk ya, Nabi Muhammad kagak langsung suruh dia berhenti mabuk ya, tapi bitadrij ya. Adanya tawanan, perbudakan, nggak langsung dihapus sama Nabi Muhammad ya. Kenapa? Karena bangsa Arab sudah terbiasa pelan-pelan. Begitu juga kita ya, di saat lagi ngajar ya, bila mana ada seseorang kiranya dia belum masih bisa kayak kita, jangan kita kucilkan ya. Nabi Muhammad yang begitu hebat aja ya, jangankan diterima ya dakwahnya, bahkan Nabi Muhammad masih diharapkan kematiannya, masih banyak orang pengen menyiksanya ya.
Jadi begitulah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kisah yang singkat ini dapat membunuh cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan semakin kenal Nabi kita Muhammad dan jauh daripada pemahaman yang berusaha untuk membenci Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad dari bangsa Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita minta walaupun cuma 1 menit dari Sayyid Walid untuk memberikan nasihat.